Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya Susmita Fafaruba, mahasiswi akuntansi semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur teori akuntansi. Apa sih struktur teori akuntansi itu? Jadi, struktur teori akuntansi adalah elemen-elemen yang saling terkait dan menjadi pedoman pengembangan teori dan perumusan standar atau teknik akuntansi yang di dalamnya berisi elemen tentang tujuan laporan keuangan, postulat, konsep teoritis akuntansi, dan rumusan akuntansi. Di mana tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi. Tetapi konsep teoritis adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Juga prinsip dasar akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Pada slide berikut ialah tujuan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan terbagi menjadi: yang pertama ada memberikan informasi yang terpercaya, yang kedua memberikan informasi sumber kekayaan, yang ketiga memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, yang keempat memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban, yang kelima mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan. Slide selanjutnya tentang sifat postulat akuntansi. Sifat postulat akuntansi ini terdapat 3 bagian, yaitu postulat akuntansi, konsep teoritis akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi. Nah, postulat ini atau akuntan postulat adalah pernyataan atau aksioma yang sangat jelas yang umumnya diterima berdasarkan kesesuaian terhadap tujuan laporan keuangan. Postulat akuntansi merupakan asumsi dasar yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan hukum di mana akuntansi diterapkan. Terdapat 4 postulat akuntansi, yaitu postulat entitas, postulat kelangsungan usaha, postulat unit pengukuran, dan postulat periode akuntansi. Konsep merupakan pernyataan yang tidak perlu dibuktikan atau aksioma yang diterima secara umum karena sesuai dengan objektivitas daripada financial statements, dan yang menggambarkan sifat dari accounting entitas yang bergerak dalam perekonomian yang bebas yang ditandai oleh hak milik atau suatu kekayaan. Prinsip dasar akuntansi adalah aturan keputusan umum atau general decision rules yang diturunkan dari objektivitas dan theoretical concept. Accounting principle inilah yang mengatur pengembangan
accounting teknik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai struktur teori akuntansi. Next, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Thank you guys, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.